Saat ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dalam satu lembar kerja itu ada layout dalam bentuk portrait dan bentuk landscape. Nah, kita akan memulaikan. Untuk pertama-tama seperti biasa kita atur dulu font stylenya Times New Roman dengan ukuran 12 dan layoutnya kita atur menggunakan kertas A4 dan pengaturan marginnya seperti biasa 3 cm top bottom right dan bagian left 4 cm. Oke, kita cari A4. Oke, lalu tekan OK. Nah, setelah selesai kita atur, jangan lupa line spacingnya dijadikan 0. Nah, seperti yang contoh yang tadi kita akan hasilkan dengan cara kita buat dulu dari awal. Kita tulis surat perintah kerja lembur. Nah, kita posisikan dia dalam posisi ke tengah. Kita buat di underline. Oke, setelah itu kita buat posisi kertas penulisan, perataannya dalam posisi justify. Kita bisa menggunakan shortcut Ctrl J atau pada paragraf ada lambang garis datar yang lurus sebelah kiri dan kanan. Nah, di sini kita akan tulis yang bertantangan di bawah ini. Nah, untuk itu yang bagian nama, NIM, jabatan kita seperti biasa menggunakan fungsi pada ruler itu kita gunakan fitur tabulasi. Oke. Bagian NIM-nya, jabatannya, kepala bagian, tata usaha. Oke, setelah selesai kita atur posisinya dan kita buat tabel. Di sini kita akan buat contoh penentu penulisan memerintahkan. Oke, posisikan dia ke tengah. Setelah itu kita gunakan tabel. Kita buat dia dalam bentuk bold. Kita gunakan tabel insert dan kita buat tabelnya dalam ukuran 3x2, di mana di sini yang akan diisi adalah nomor, nama, dan jabatan yang akan melakukan pekerjaan lembur. Oke, kita atur posisinya terlebih dahulu. Nomor, nama. Ini contoh saja, saya tulis Steve Limin, jabatan PTP Ali Muda. Tulisannya kita bisa atur menjadi tulisan tebal ataupun tidak. Saat ini saya akan buat nanti jadikan tulisannya tidak tebal. Setelah itu bagian bawahnya akan ditulis melaksanakan tugas di luar jam dinas rutin pada. Oke, kita jadikan boldnya ini hilang dengan cara shortcutnya untuk membuat huruf menjadi tebal dan tidak dengan cara tekan Ctrl J. Oke, setelah itu kita buat tulis hari, jam mulai akan lembur dan jam selesai lembur. Hari Senin, tanggal
9 Oktober 2023. Mulai pukul 17.00 WITA. Selesai pukul, contohnya jam 9. Jam 8. Oke. Nah, setelah itu kita tulis untuk titik 2 penyelesaian rekapitulasi atau merekapitulasi nilai semester 1 sampai semester 6. Oke, sampai di sini. Terus kita akan buat tanggalnya. Kita gunakan tabulasi di atas pada ruler. Kita tentukan di mana posisinya dan kita tulis nama kotanya. Terus yang akan menandatangani, kepala bagian tata usaha. Oke. Melius Lahagu. Setelah itu, nah untuk yang halaman kedua kita akan buat dia akan dalam bentuk landscape. Nah, dalam posisi landscape ini kita gunakan fitur pada layout, toolbar layout, dan kita gunakan fitur bricks di mana kertas yang di atas dan yang kedua tidak ada hubungan. Oke, sudah selesai, langsung pindah ke posisi yang berikut. Kita posisikan dia dalam posisi landscape. Nah, setelah selesai jadi posisi landscape, nah ini kita akan buat contoh dalam posisi landscape. Biasanya itu tabel-tabel. Nah, tabel-tabel yang ada, kita bisa buat di sini. Contohnya dalam pembuatan daftar hadir lembur. Daftar hadirnya kita buat dalam bentuk tabel. Oke, setelah selesai kita buat insert tabel dengan ukuran yang kita inginkan, disesuaikan. Di sini saya akan mengambil ukuran tabel 7x3, jadi 7 kolom dan 3 row, 3 baris. Nama, terus jam lembur, kolom yang berikutnya, dan yang paling terakhir kita tulis dengan keterangan. Untuk kolom 4, 5, 6 nanti kita akan gunakan fitur merge, di mana jam lembur ini akan mencakup di dalamnya mulainya, tanda tangannya, selesainya, dan tanda tangan. Nah, untuk menggabungkan dua kolom yang ada atau dua baris, kita bisa menggunakan fitur merge cell dengan cara blok area kolom yang diinginkan, lalu kita klik kanan dan tekan merge cell. Oke. Nah, untuk di posisi tengah kita bisa gunakan Ctrl E atau dengan fitur di tengah. Akan tetapi untuk jarak yang diinginkan dalam satu tabel, kalau ditempatkan hanya Ctrl E, bagian bawahnya akan kosong. Oleh karena itu kita gunakan fitur di dalam table tersebut, di mana di dalam sel itu kita akan buat di dalam posisi center. Nah, bisa dilihat perbedaannya kan. Nah, setelah kita buat dalam posisi dia di center, kata tersebut akan melayang mengikuti ukuran tabel di dalam kata tersebut. Jadi kata yang membuat posisinya itu dia di tengah seperti melayang. Oke, posisi tengah. Nah, bisa sudah lihat saudara-saudara, hasilnya bisa lebih rapi. Nomor, nah yang akan melakukan lembur daftar hadirnya yang mulai tanggal jam 17.00 WITA, tinggal ditandatangani, selesainya 20.00 WITA. Oke, kita buat dan
jangan lupa untuk menaruh pejabat yang akan memberikan tanda tangan. Oke. Sini saya memberikan kepala bagian tata usaha. Terus Melius Agung. Ini sudah selesai hasilnya dan kita bisa mengurangi ukuran tulisan dari tabel tersebut karena yang saya gunakan di sini tulisannya ukurannya 14. Ukuran untuk subtopik. Nah, sini kan untuk penulisan biasanya menggunakan tulisan dengan ukuran 12. Untuk bagian kop atau headings kita bisa gunakan 14 yang lebih besar daripada tulisan. Jadi untuk size-nya bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Oke, sampai di sini presentasi dan penjelasannya. Terima kasih.